Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawab. Iya, kamu jawab. Kamu jawab lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke guys, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Jadi hari ini tuh kita mau Q&A about campus, about our campus ya. Terus, Oke, stay tune. Check it out ke pertanyaan yang pertama. Kenapa saya perlu memulai universitas? Mendaftar universitas. Kenapa? Kapan? Kamu kapan sih? Mendaftar universitas 2019 ya? 2019. Lulus SMA sih pasti. Terus ya udah daftar. Aku bacain jawabannya di sini ya. Jadi kalau ini tuh pada umumnya akan selalu disarankan kamu mulai merencanakan pendaftaran 1 tahun sebelumnya. Terus karena dengan demikian kamu punya lebih banyak waktu untuk mengikuti tes masuk atau mendaftar untuk beasiswa, membeli tiket penerbangan yang lebih murah atau untuk mengajukan visa pelajar. Lalu penting juga untuk kamu tanyakan kepada konsultan kapan batas akhir pendaftaran dari universitas-universitas yang kamu minati. Perlu juga diingat ada juga jurusan-jurusan yang hanya menyediakan 1 kali gelombang masuk dalam setahun. Kalau aku sendiri 2019 sebenarnya aku udah daftar kampus, yaitu Politeknik Statistika STIS kedinasan. Tapi aku tidak kuat ya, maksudnya nggak betah di sana, jadi cuma 1 tahun. Lalu aku lanjut ke STPN, yaitu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi aku masuk ke pertanahan 2020. Jadi aku ambilnya di 1, jadi sekarang sudah lulus. Yeay, happy graduation. Oke, thank you. Konsultan pendidikan tersebut bisa membantu pendaftaran untuk universitas mana saja? Kamu ada konsultan nggak, siapa enggak. gitu? Masa nggak ada? Rekomendasi sama teman-teman sih. Jadi kayak tanya-tanya gitu. Universitas ini tuh gimana kayak gitu. Oh gitu ya. Terus kalau menurut aku sih penting ya untuk kalian tanyakan apakah mereka bisa membantu dan memonitor pendaftaran ke universitas-universitas yang kalian minati. Kalau aku sendiri sih konsultanku kakakku sendiri sih, soalnya dia kan juga di Politeknik Statistika STIS. Jadi aku sendiri ya tanya-tanya ke dia masuknya gimana, soal-soal yang keluar apa. Terus tanya juga ke orang tua, ridho enggak gitu aku masuk sini gitu. Perlunya izin orang tua. Terus bisakah konsultan pendidikan tersebut menghubungkan kamu dengan para mahasiswa yang telah kuliah di luar negeri? Cukup Bisa ya? cukup bisa. Kalau menurut ini, biasanya konsultan pendidikan bisa menghubungkan kamu dengan mahasiswa atau klien terdahulu. Mereka yang saat ini sedang berkuliah di luar negeri. Jika kamu merasa perlu untuk bertanya dan meminta masukan dari mereka, kamu bisa mengajukannya ke konsultan pendidikmu. Jadi, kalau menurut aku, konsultan bisa sih ya menghubungkan kita ke luar negeri gitu. Tapi sebaik-baik konsultan adalah keluarga sendiri. Jadi kalau bisa sih keluarga sendiri aja yang dari konsultan, jangan orang lain. Terus nomor 4, dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk kuliah ke luar negeri? Kurang tahu sih, karena kan kuliahnya di dalam negeri ya, jadi belum tahu dan belum pernah mencari tahu sih. Nah, Karena ya itu. kalau menurut ini sih, ini sangat penting ya, karena jika berkas pendaftaranmu tidak lengkap, kamu mungkin tidak bisa mengikuti gelombang masuk yang kamu inginkan. Pada umumnya, berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu diperlukan adalah sebagai berikut: transkrip nilai, surat rekomendasi, esai, dokumen keuangan, dan formulir pengajuan visa pelajar. Kalau aku sih ya belum sempat kuliah ke luar negeri ya, cita-cita sih ada ya, pengen soon as possible ya, maksudnya impian tuh ada, tapi kalau benerannya kesana tuh masih dipertanyakan gak sih? Masih mengambang. Terus bagaimana reputasi universitas? Kayak predikat A atau B? A sih. A. Kalau di aku sih kedinasan ya pasti A ya. Terus ya adanya cuma jurusan diplomasi. Terus Pak, menurut ini apakah kamu telah melihat peningkat dari universitas yang kamu minati?
Karena peringkat kadang cukup penting untuk mahasiswa untuk mengetahui kualitas dan kredibilitas dari program gelar tersebut yang bisa mempengaruhi kesiapan dan prospek kerja mahasiswa. Betul. Terus, bagaimana sih cara menentukan untuk kuliah di negara mana? Cari tahu dulu sih yang paling utama. Kita kan juga banyak juga ya universitas di luar negeri. Nah itu tuh kita perlu cari tahu tentang kualitas, terus juga apa ya? Kredibilitas. Itu gimana? Terus juga kita menyesuaikan diri juga. Kira-kira tuh kita mampunya di mana gitu. Benar. Terus, kamu ini kan kamu mungkin bercita-cita untuk kuliah di Amerika misalnya. Tetapi ketika sedang mengevaluasi data profilmu, konsultan pendidikanmu mungkin menyarankan jika Eropa lebih cocok untukmu. Sewaktu dalam proses menentukan destinasi kuliah, berikut adalah beberapa faktor penting yang dipertimbangkan, yaitu kualitas akademik, keuangan, jurusan. Misalnya kamu ingin program penelitian di Inggris, dan juga prospek kerja setelah lulus kuliah nanti, seberapa besar peluang kamu untuk bisa menemukan pekerjaan di sana. Jadi gitu sih. Berapa sih Kak biaya yang perlu disiapkan untuk kuliah di luar negeri? Itu juga tergantung juga sih, karena kan zaman sekarang juga banyak beasiswa ke luar negeri gitu. Nah jika kita bisa memanfaatkan beasiswa tersebut, ya bisa aja kita ke luar negeri dengan percuma gitu. Terus berarti ini, jika biaya kuliah sudah tertera di brosur atau situs universitas dan biaya hidup juga sudah ada kisarannya, jangan lupa menganggarkan lebih untuk kebutuhan darurat. Tanyakanlah kepada konsultan pendidikanmu, kira-kira berapa sih anggaran yang kamu perlukan untuk persiapan. Tentu saja kamu juga bisa bertanya tentang apakah kamu bisa bekerja sambil kuliah untuk meringankan beban biaya dan pertanyaan lain yang berhubungan dengan keuangan. Jadi kalau bisa sih kuliah sambil kerja ya, lebih bagus. Karena kalau kuliah bisa nyambi jadi asisten dosen, itu udah dapat gaji loh kita, kakakku sendiri. Terus kuliah nyambi ngajar online, bisa juga ya. Terus bisakah saya menghemat biaya kuliah? Tentu bisa sih kalau menurut aku. Gimana caranya? Ya kayak mencari beasiswa kayak gitu yang paling utama, dan itu kayaknya yang paling memungkinkan gitu sih. Beasiswa ya? Terus juga kalau di universitas Kamu sendiri anak beasiswa bukan? Iya, aku Beasiswa apa? bidik misi. Bidik misi. Jadi nggak ada biaya kuliah. Nah terus juga kalau di universitasku itu ada pengajuan keringanan gitu buat yang kayak terdampak COVID kayak gitu-gitu. Jadi cukup bisa menghemat biaya. Menurut aku sih cara menghemat biaya kuliah yaitu kita mengestimasi sendiri pengeluaran per hari, per bulan gitu. Jadi kalau misal minta uang kiriman ya per hari, per bulannya 1 juta atau 2 juta gitu kan udah cukup ya kan, buat uang makan, uang kos kayak gitu. Terus kalau bisa sih kalian juga nabung sendiri dengan hasil kerja payah kalian sendiri. Bisa-bisa nanti kalau ada keperluan mendadak, kamu bisa mengeluarkan uang yang kamu tabung. Terus masih tentang biaya ya, konsultan pendidikan bisa mencarikan kamu alternatif untuk meringankan biaya kuliah, baik itu beasiswa dan mahasiswa, pinjaman kuliah, atau kerja sambil kuliah. Konsultan biasanya akan memberikan banyak tips untuk menghemat biaya hidup juga, seperti memasak sendiri dan lain-lain. Kuliah ke luar negeri itu mahal jika kamu memilih destinasi yang tidak sesuai dengan anggaranmu. Tetapi jika kamu bisa menemukan beasiswa atau pinjaman kuliah, biaya kuliah ke luar negeri tidaklah seberat apa yang dibayangkan. Apa sih Kak persyaratan untuk mendaftar ke universitas yang diminati? Kalau ke luar negeri ya, yang pasti tentu bekal utamanya adalah bahasa asing, karena nggak mungkin juga kita berinteraksi dengan orang-orang asing dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia kayak gitu. Terus yang kedua ya itu tadi berkas-berkasnya yang perlu disiapkan, Administrasi ya. Terus juga biaya tentu, terus apa lagi ya? Mungkin ya anggaran keuangan ya, ekonomi. Sih. Ya tetap sih biaya sih. Tetap. Terus kalau menurut ini biasanya persyaratan masuk mencakup persyaratan akademik dan bahasa Inggris. Dan untuk program S2 mungkin ada beberapa yang membutuhkan pengalaman kerja. Pendaftaran ke universitas tertentu juga mungkin membutuhkan esai dan surat rekomendasi. Tanyakanlah dengan mendetail kepada konsultan pendidikanmu supaya kamu bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi kalau menurut aku persyaratan untuk mendaftar ke universitas ya
tergantung universitas itu sendiri. Betul. Kalau kamu membutuhkan KTP, KK itu kan udah biasa, surat pernyataan, membutuhkan rapor, membutuhkan surat kesehatan, ya itu kan menurut universitas masing-masing Dan ya. mungkin ada berkas-berkas yang nggak pernah kita pikirkan kayak gitu. Mungkin Betul. dari Mungkin surat masing-masing. rekomendasi juga dari SMA atau apa ya. Terus 10, apakah ada ujian yang perlu diikuti? Menurutku ada sih, terutama ya itu tadi ya, karena kan kita ke luar negeri mungkin tes bahasa asing itu diperlukan. TOEFL ya, TOEFL. Kayak TOEIC. TOEFL kayak gitu. Terus Atau secara mungkin tes umum, dari itu sih, dari universitasnya sendiri kayak gitu. ya kalau secara umum ada 2 jenis ujian yang mungkin kamu perlu ikuti supaya dapat mendaftar ke universitas di luar negeri, yaitu ujian bahasa Inggris, yaitu IELTS, TOEFL, dan ujian lain yang sejenis, dan ujian standarisasi yaitu GRE, SAT, GMAT, dan lain-lain. Terus apa yang perlu saya lakukan setelah mengirimkan berkas pendaftaran? Bagaimana jika pendaftaran saya ditolak oleh universitas? Setelah mengirimkan berkas tentu kita menunggu pengumuman dari universitasnya itu, mungkin ada info lanjut atau bagaimana kayak gitu. Menurut aku sih. Ya, terus biasanya akan diberitahukan bahwa universitas akan membalas pendaftaranmu dalam misalnya 14 hari kerja. Jika telah lewat masa tersebut dan kamu belum menerima berita, kamu bisa tanyakan ke konsultan pendidikan. Ada juga universitas yang hanya akan membalas jika mereka menerima mahasiswa tersebut. Jadi penting juga untuk menanyakan ke konsultan pendidikan apa yang harus kamu lakukan jika pendaftaranmu diterima atau ditolak. Biasanya mereka akan menyarankan program kuliah yang serupa dengan pilihanmu. 12. Kesulitan apa yang mungkin akan saya hadapi sewaktu kuliah di luar negeri? Mungkin ini ya, karena ke luar negeri itu kan di daerah orang kayak gitu, mungkin kita kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan di sana kayak gitu. Mungkin juga baru awal-awal bisa aja kayak kangen keluarga kayak gitu. Menurut aku itu sih yang memungkinkan terjadi. Jadi pertama kali tinggal di lingkungan asing kan mungkin akan membuat bingung ya, takut gitu ya. Beberapa masalah mungkin akan dihadapi, contohnya gegar budaya, kesepian, kangen keluarga, ya itu. Tetapi ternyata banyak juga mahasiswa berkata tidak susah untuk mengatasinya, karena ini adalah bagian dari tumbuh dewasa, yaitu mandiri dan bertanggung jawab. 13. Akomodasi atau tempat tinggal seperti apa yang bisa saya dapatkan? Mungkin kalau di luar negeri itu kayak ada Kos-kosan gitu. asramanya dari universitasnya Iya, itu benar, gitu. benar. Jadi kayak hidup kita itu ya mungkin terjamin sih, tapi itu juga nggak semua mahasiswa dapat gitu sih mungkin. Kalau dari pengalamanku sih aku pernah baca ya, Jerome Pauline, dia tuh sebenarnya awalnya tinggalnya di asrama mahasiswa, tapi kan kecil ya, maksudnya ya nggak Kurang sepadan nyaman sih, kayak kurang gitu. nyaman. Terus dia pindah ke kos gitu, kontrakan gitu. Terus setiap universitas di luar negeri itu memiliki tim tersendiri untuk membantu akomodasi mahasiswa internasional. Biasanya mahasiswa internasional tahun pertama dijamin akan diterima di asrama kampus. Jika tidak, kamu bisa menanyakan pilihan akomodasi lain, misalnya tinggal di luar kampus, menyewa apartemen, menyewa kamar, atau homestay. Terakhir, bisakah saya mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah? Bisa sih menurut aku. Itu juga tergantung dari kita ya. Kita itu waktu kuliah itu memanfaatkan waktu kuliah atau enggak. Nah, gimana kita bisa aja kan kita waktu kuliah itu udah ada hubungan atau apa ya, mitra dengan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Contohnya aja kita mengikuti sebuah organisasi, nah itu kan menambah relasi kita kayak gitu. Nah terus organisasi kita itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan, nah bisa aja nanti kita setelah lulus kita bisa kerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Iya. Nah, kalau ini sih tergantung bagaimana kamu memanfaatkan waktu ya untuk kuliahmu. Jika semasa kuliah kamu sudah mulai membangun koneksi, relasi dengan perusahaan, dengan magang misalnya, aktif ke pekan karir dan terlibat dalam proyek atau kesempatan lainnya, maka tentunya kamu akan lebih mudah menemukan pekerjaan setelah lulus. Tentu ini pilihan juga kembali ke Indonesia atau mencari pekerjaan di negara setempat. Setelah kamu lulus kuliah di luar negeri, apalagi dengan banyaknya kesempatan bekerja di luar negeri yang bisa kamu baca di beberapa artikel. Oke, jika kamu sudah siap menghubungi konsultan dari agen pendidikan di luar negeri untuk bertanya tentang rencana kuliahmu untuk mendaftar untuk kuliah ke luar negeri, kamu bisa langsung mengisi datamu lewat link di bawah dan tinggal tunggu telepon dari pihak universitas.
Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Maaf jika ada salah kata atau jawaban ya. Ya itu menurut kami sih overall in my opinion ya, maksudnya my view maksudnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar kuliah di luar negeri dan mungkin bisa menjadi sedikit pertimbangan buat kalian. Betul, maaf jika ada salah kata. Oke, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah. Tinggal foto.